Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran Surat An-Nisa. Kali ini kita mulai dari ayat yang ke-59. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Qala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin kalian. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian benar-benar menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah solusi yang paling baik. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina saddaqu Allah wa rasulah wa amilu bi syar'ihi istajibu li awamirillahi ta'ala wa la ta'saw wa la ta'jibu wastajibu lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima jaa bihi minal haqq wa ati'u wulata amrikum fi ghairi ma'siyatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimbau seluruh orang-orang yang beriman di ayat ini. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan seluruh syariat-syariatnya. Selalu ditafsirkan seperti ini ketika kita menemukan ayat yang di dalamnya ada seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini pertanda bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah yang benar-benar membenarkan Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkan apa? Syariat-syariatnya. Istajibu li awamirillahi ta'ala. Penuhilah
perintah-perintah Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian bermaksiat kepadanya, dan penuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kebenaran yang telah dibawanya, serta taati oleh kalian pemimpin kalian dalam perkara yang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul sifatnya mutlak. Oleh karena itu kalimat taat diulang 2 kali. Ati'ullah, ati'u ar-rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Adapun taat kepada pemimpin sifatnya tidak mutlak, khusus dalam perkara-perkara yang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Kalau pemimpin menyuruh kepada perkara maksiat, maka tidak wajib taat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil Khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Nah, di ayat ini juga ada bimbingan yang penting sekali dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, dan kembali kepada ulil amri. Nah, karena itu kunci persatuan dan kesatuan. Qala fa in ikhtalaftum fi syai'in bainakum farji'u al-hukma fihi ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, jika kalian berselisih dalam satu perkara, farji'u al-hukma fihi ila kitabillah wa sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kembalikanlah hukumnya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perselisihan apapun ketika dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasul, dalam hal ini kepada kitab dan sunnah, akan selesai ya. Nah, sebab Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara, selama kalian betul-betul berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat ya. Jadi solusinya kalau ingin selamat dalam segala urusan, maka jadikan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai marja', sebagai rujukan. Nah, kemudian in kuntum tu'minuna haqqal iman billahi ta'ala wa biyaumil hisab. Jika kalian benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan. Hari pembalasan adalah hari akhir. Karena setelah datangnya hari akhir, enggak akan ada lagi kesempatan beramal, yang ada adalah hisab. Yang ada adalah hisab. Oleh karena itu kehidupan dunia disebut hayatul amal, kehidupan yang isinya beramal. Adapun hayatul akhirah, kehidupan akhirah disebut hayatul hisab, kehidupan yang isinya apa? Hisab. Nah, enggak ada lagi kesempatan beramal. Baik. Mengembalikan segala urusan kepada kitab dan sunnah di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat dari benarnya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Iman kita kepada Allah dan iman kita kepada hari akhir akan dikatakan benar ketika kita mau mengembalikan segala urusan kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena huruf in di situ in syartiyah. Nah, qala fa dzalika ar-raddu ila al-kitabi was sunnah khairun lakum min at-tanazu'i wal qawli bir-ra'yi wa ahsan 'aqibatan wa ma'alan. Mengembalikan kepada kitab dan sunnah adalah sesuatu yang baik bagi kalian daripada berselisih dan mengambil pendapat melalui logika. Nah, wa ahsan 'aqibatan wa ma'alan, dan hasil akhirnya pun akan lebih baik. Baik. Perselisihan tidak akan kunjung selesai ketika kitab dan sunnah tidak dijadikan sebagai marja',
tidak dijadikan sebagai apa? Rujukan. Nah, berikutnya ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau lihat, wahai Rasul, wahai Muhammad, keadaan orang-orang yang mereka mengklaim kalau mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, dan bahkan mengklaim beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu. Namun pada kenyataannya ternyata mereka malah berhukum kepada tagut, kepada segala sesuatu yang disembah di samping Allah, sementara mereka telah diperintahkan untuk mengkufurinya. Namun demikian setan memang ingin menyesatkan mereka dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi ada orang-orang yang secara pengakuan menyatakan beriman kepada Al-Quran, bahkan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tapi pada kenyataannya praktek di lapangan ketika menyelesaikan sebuah persoalan lebih memilih kepada hukum yang lain, ya, bukan kepada Al-Quran. Nah, disebutkan di ayat ini ayyatahakamu ila tagut, berhukum kepada tagut, ya, kepada segala sesuatu selain Allah, padahal mereka sudah disuruh untuk mengkufuri tagut. Nah, dan ada peran setan juga di situ, di mana setan itu selalu ingin menyesatkan mereka. Tafsiran dari ayat ini, qala alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaikal munafiqina alladzina yad'una al-imana bima unzila ilaika wa huwal qur'an wa bima unzila ila ar-rusul min qablika wa hum yuriduna ay yatahakamu fi faslil khusumati bainahum ila ghairi syar'illahi minal batil. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, tidakkah engkau tahu wahai Rasul, urusan mereka orang-orang munafik. Kita tahu sekarang bahwa yang mengklaim beriman kepada Al-Quran, bahkan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, namun pada praktek di lapangan tidak mau menjalankan Al-Quran adalah orang-orang munafik. Tidakkah engkau tahu wahai Rasul urusan mereka munafikin, kaum munafikin, yang mereka mengklaim beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, yaitu Al-Quran, dan bahkan mengklaim kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum kamu. Wahum yuriduna ayyatahakamu, namun mereka ingin berhukum dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka kepada selain syariat Allah, minal batil, yaitu kepada kebatilan-kebatilan. Berarti bohong klaimnya mereka, ya, bohong klaimnya mereka. Kami beriman kepada Al-Quran, ya. Ketika menghadapi sebuah persoalan tidak kembali kepada Al-Quran, justru memilih, ya, menyelesaikan persoalan kepada selain syariat Allah, kepada kebatilan-kebatilan. Wa qad umiru ay yakfuru bil batil, padahal mereka telah diperintah untuk mengkufuri segala macam bentuk kebatilan. Ini orang-orang munafik. Bahasanya selalu kami percaya kepada kebenaran. Ketika kebenaran itu sudah ada di hadapan, tidak mau mengamalkan apa yang terkandung dalam kebenaran itu. Kami ingin kebaikan. Ketika kebaikan sudah ada di hadapan mereka, malah lebih memilih kejelekan. Hadza amrul munafikin. Seperti inilah kondisi keadaan kaum munafikin. Wa yuridu syaitan ayyub'idahum an tariqil haq bu'dan syadidan, dan setan juga sangat menginginkan untuk menjauhkan mereka dari jalan kebenaran sejauh-jauhnya. Nah, kemudian
qala wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-iman as-sadiq yaqtadi al-inqiyadu li syar'illah wal hukmu bihi fi kulli amrin minal umur. Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa keimanan yang benar, keimanan yang jujur itu mengandung konsekuensi patuh kepada syariat Allah dan kepada hukumnya dalam setiap perkara. Nah, ini konsekuensi dari iman yang shadiq, dari iman yang benar. Kalau seseorang menyatakan beriman, berarti konsekuensinya harus patuh kepada syariat Allah, tunduk di hadapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam segala urusan. Faman za'ama annahu mu'minun wa ikhtara hukm at-taghut ala hukmillah fahuwa kadzibun fi za'mihi. Sehingga kesimpulannya, barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya beriman, ya, dirinya seorang mukmin, namun ternyata lebih cenderung memilih hukum taghut, hukum yang lain, hukum yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan hawa nafsu, ya, daripada memilih hukum Allah, fahuwa kadzibun fi za'mihi, maka dia dusta dalam klaimnya, dusta dalam pengakuannya. Nah, faidahnya buat kita adalah jangan sekali-kali, ya, mencontoh kaum munafiqin. Bahasa yang keluar dari lisan adalah ingin kebaikan, ingin ini, ingin itu. Ternyata praktek di lapangan berbeda. Ketika kebaikan ada, ketika kebenaran ditampakkan dengan jelas, malah dibiarkan dan lebih cenderung memilih kebatilan dan segala hal yang buruk. Waliyadzubillah. Nah, baik, ayat yang ke-61 berikutnya, qala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Allah Subhanahu wa taala masih membongkar kedok munafiqin. Tujuannya agar kita tidak mengikuti jalan mereka. Wa idza qila lahum, kata Allah Subhanahu wa taala apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul, mari kita ikuti apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah Rasul bawa. Ra'aital munafiqin, maka kamu akan menyaksikan orang-orang munafikin itu yasudduna anka sududa, menampakkan penolakannya. Menampakkan penolakannya, ya. Bahkan menghalang-halangi manusia. Berarti orang-orang munafikin itu tidak suka kebaikan. Tetapi mereka mengklaim sebagai orang-orang yang menyukai apa? Kebaikan. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka ditegur, kalian jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Jawaban mereka apa? Oh tidak. Kami bukanlah perusak di muka bumi. Kami hanya menginginkan apa? Kebaikan. Ada makar yang busuk, ada makar yang jahat, ya. Tapi disembunyikan makar itu, tidak ditampakkan secara terang-terangan. Nampak terlihat memang baik gerak-geriknya, masya Allah, ya, program-programnya ini dan itu. Tapi isinya untuk menghancurkan kaum muslimin. Oleh karenanya bahayanya munafikin ini bisa dikatakan jauh lebih besar daripada bahaya Yahud wan Nasara. Kalau Yahudi Nasrani yang kafir asli, seluruh kaum muslimin tahu, paham. Tapi kalau munafikin sulit untuk dideteksi. Kenapa? Karena mereka bercampur baur dengan kaum muslimin, ya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah bongkar, ya, kondisi mereka. Bahkan ada satu surat yang semuanya menjelaskan sepak terjang munafikin, surat Al-Munafiqun. Nah,
Di surat Al-Baqarah juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di semua isi Al-Qur'an sedikit pun Allah tidak memberikan pujian kepada kaum munafiqin. Tafsiran dari ayat ini, qala wa idza nusiha haula wa qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadyihi absartal ladina yadharuna al-imana wa yubtinuna al-kufra yu'riduna 'anka i'radan. Wa idza nusiha haula, kalau mereka dinasehati, ya, orang-orang munafik, kemudian disampaikan kepada mereka, mari kita kembali kepada apa yang telah Allah turunkan dan kembali kepada apa yang telah dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, kembali kepada petunjuknya, maka kamu akan melihat orang-orang yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan kekufuran, yu'riduna 'anka i'radan, berpaling darimu, ya, berpaling darimu secara totalitas. Tidak mau, enggan. Baik, selanjutnya ayat yang ke-62. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ini yang barusan saja kita singgung. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza asabathum musibah. Lihat bagaimana keadaan mereka ketika mereka ditimpa musibah akibat dari ulah mereka, maka mereka datang kepadamu wahai Muhammad, kemudian bersumpah menyebut nama Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Mereka yang membuat onar, ya, mereka yang mengatakan kami ingin melakukan apa? Kebaikan. Ada sya'nul munafiqin. Seperti ini kondisi orang-orang munafik. Ya. Apa tafsirannya? Qala fa kaifa yakunu halu ulaikal munafiqin idza hallat bihim musibah. Allah Subhanahu wa taala ingin beritahukan kepada kita soal apa? Soal lihat bagaimana keadaan mereka orang-orang munafikin ketika ditimpa musibah, berbagai macam kejelekan, keburukan, kekacauan, hilangnya keamanan, bisa babi maqtarafu bihu biaidihim, oleh sebab apa yang mereka lakukan. Tsumma ja'uka ila rasul, kemudian tiba-tiba mereka datang kepadamu wahai Rasul. Ya, datang kepadamu wahai Rasul. Setelah melihat, oh ternyata kacau ini, mereka ingin cuci tangan. Akhirnya ja'uka ayyuhar rasul, mereka datang kepadamu wahai Rasul. Ya'tadzirun, mereka minta maaf, memohon uzur. Wa yu'akkiduna laka annahum ma qasadu bi'amalihim tilka illa al-ihsan wa taufiq bainal khusum. Kemudian mereka meyakinkan, ya, mereka meyakinkan diri mereka di hadapanmu wahai Rasul, bahwasanya tidak ada yang mereka maksudkan dari perbuatannya itu kecuali kebaikan dan taufik. Subhanallah, ya. Inilah keadaan kaum munafikin. Nah, di awal surat Al-Munafikun saja seperti itu kan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi wahai Rasul bahwasanya engkau itu adalah Rasul. Meyakinkan. Makanya banyak orang yang terpedaya, banyak orang yang tertipu. Tapi kemudian dibantah oleh Allah. Sungguhnya mereka itu benar-benar apa? Dusta. Nah, ketika mereka sudah membuat onar, apa yang mereka perbuat itu ternyata mendatangkan musibah yang besar, akhirnya mereka minta uzur. Ya. Mereka minta uzur. Sebenarnya maksud kami adalah kebaikan. Ini benar-benar di luar prediksi kami, begitu bahasanya. Di luar prediksi. Maksud kami baik, tapi ternyata ini di luar prediksi. Afwan, maaf, ini itu. Ada munafik. Ya. Kerap kali mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan permohonan maaf. Gak mau bertanggung jawab, padahal seharusnya orang yang berani berbuat itu harus berani apa? Bertanggung jawab. Hidup itu pilihan, tapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya, kan begitu. Orang mau berbuat baik silakan, itu pilihannya. Mau berbuat jelek silakan, itu pilihannya. Tapi masing-masing orang nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya. Jangan jadi pengecut, kan begitu. Ya, munafik pengecut ini. Mereka yang bikin onar, ketika terjadi keruwetan, keriuhan, waduh, cuci tangan, segera datang kepada Rasul, ya, segera datang kepada Rasul meminta maaf, menyampaikan i'tidar. Nah, maksud kami baik, sebenarnya kami ingin kebaikan, tapi yang terjadi di luar itu. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Nah, jadi pelajarannya buat kita adalah jangan seperti mereka, ya, jangan seperti mereka orang-orang munafik. Nah, jangan menjadi pembuat onar. Ya, jadilah keberadaan kita di sisi saudara-saudara kita sebagai penebar manfaat, penebar kebaikan. Nah, bukan menjadi sebab terjadinya apa? Kekacauan. Nah, ayat berikutnya yang ke-64 atau 63 ya. Qala ulaika alladziina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka munafik maksudnya adalah orang-orang yang Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Bahkan apa yang ada dalam hati seluruh manusia, Allah itu tahu. Antara si fulan, si alan yang berada di berbagai macam tempat, macam-macam, Allah tahu. Tahu apa yang ada dalam hati manusia. Maka Allah tegaskan, mereka orang-orang munafik yang seperti itu tadi keadaannya yang sudah dijelaskan di ayat yang sebelumnya 60, 61, 62, ya. Itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Oleh karenanya kata Allah, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Berpalinglah kamu dari mereka, wa'idhum, dan sampaikan nasihat kepada mereka dan ucapkan kepada mereka ucapan yang memberi efek jera. Nah, tafsirannya, qala ulaika humul ladzina ya'lamullahu haqiqata ma fi qulubihim minan nifaq. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini benar-benar menegaskan bahwa mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang Allah sudah tahu hakikat apa yang ada dalam hati mereka dari kemunafikan. Ketika kita sebut kata munafik, maka yang paling identik itu adalah kedustaan, kan begitu. Munafik berarti dusta lah, jelas. Karena salah satu ciri dari munafik itu apa? Idza hadatsa kadzaba, kata Rasul, kalau bicara selalu dusta, kan begitu. Nah, kalau berjanji khianat, kalau diberi amanat ingkar. Nah, maka Allah tahu hakikat apa yang ada dalam hati mereka dari kemunafikan. Berarti dari kedustaan, kan begitu. Dari kedustaan. Fatawalla anhum, karena itu berpalinglah kamu dari mereka. Wahadzirhum min su'i ma hum alaihi, dan peringatkan mereka, tahdzir mereka dari kejelekan yang ada pada diri mereka. Kita disuruh untuk mentahdzir munafik, ya, dari kejelekan yang ada pada diri mereka, dan tidak perlu kemudian kita sebutkan kebaikannya. Ya, percuma memberikan peringatan kalau setelah memberikan peringatan kita sebutkan kebaikannya. Anda ini kejelekannya 50%, tapi kebaikannya juga 50%. Berarti sama dengan 0. Ya, enggak apa-apalah. Kalau makomnya atau kondisinya menjelaskan kejelekan, maka jangan sekali-kali menyinggung soal
kebaikannya. Kalau soal kebaikan, siapa yang tidak punya kebaikan? Hatal kuffar, orang-orang kafir punya kebaikan. Ya. Tapi bukan soal itu. Bukan soal kebaikan. Yang kita khawatirkan itu apanya? Keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, ketika kita memperingatkannya, cukup menyebutkan keburukannya. Nah, orang-orang Khawarij kalau soal kebaikan, Masya Allah, ya, kalian pun merasa tersisihkan ketika melihat bagaimana sholat mereka, ya kan? Bagaimana saum mereka, bagaimana bacaan Quran mereka, tahajudnya, wow, luar biasa, jangan ditanya. Nah, tapi bukan soal itu. Yang jadi masalah itu adalah pemikiran, ideologi yang ada padanya, itu yang sangat membahayakan umat. Jadi harus diperingatkan sisi itunya, ya. Harus diperingatkan sisi itunya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berikan peringatan, tahdir mereka dari kejelekan yang ada pada diri mereka. Wa qul lahum qawlan mu'atsiran fihim jaziran lahum, dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang memberi efek jera, ya. Nah, supaya mereka kapok. Nah, ini yang dimaksud dengan qawlan baligha. Baik. Berikutnya ayat yang ke-64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Wa arsalna mir rasulin, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan liyuta'a, agar rasul itu ditaati, biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Allah, walau annahum, andai saja mereka ketika mendolimi diri-dirinya karena perbuatan buruknya, kemudian datang kepadamu, fastaghfirullaha, mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memberikan ampunan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah itu maha menerima taubat, ya, rahimah, dan maha penyayang. Nah, artinya kejelekan sebesar apapun, ketika si pelakunya ada keinginan untuk kembali kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu tawwab, maha penerima taubat. Jadi tidak boleh putus asa, ya, tidak boleh putus asa. Dan ayat ini juga sebagai nasihat bagi mereka-mereka yang gemar melakukan kejelekan, gemar melakukan keburukan. Berhentilah dari semua itu, ya. Berhenti dari semua itu dan lihat apa yang ada di sisi Allah, ya. Mintalah ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Nah, meskipun konteks ayat ini terkait dengan kaum munafikin, ya, andai mereka orang-orang munafikin yang telah mendolimi diri-dirinya. Kenapa munafikin disebut mendolimi diri-dirinya? Karena mereka melakukan hal yang buruk, ya. Track recordnya itu nggak ada yang positif, track recordnya semuanya negatif. Nah, perjalanan hidupnya itu negatif semua. Seandainya mereka yang seperti itu keadaannya datang kepadamu, wahai Rasul, memohon ampun kepada Allah, kemudian Rasul pun mengampuni mereka, tentu mereka akan mendapati bahwa Allah itu benar-benar maha penerima taubat dan penyayang. Nah, tafsirannya, qala wa ma ba'atsna mir rasulin min rusulina illa liyustajabu lahu bi amrillahi ta'ala wa qadha'ihi. Di ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kata Allah, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun, ya, illa liyustajab lahu, kecuali agar rasul itu dipenuhi seruan-seruannya. Nah, ini tujuan Allah mengirim dan mengutus rasul, supaya rasul itu ditaati, dipenuhi seruan-seruannya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kepada kalian, yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan.
Ini tujuan utama, diingatkan dahulu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan diutus Rasul ya adalah agar Rasul itu dipenuhi seruan-seruannya bi amrillahi ta'ala wa qadaihi, atas perintah Allah ya, dan ketetapannya. Walau anna haula'i alladziina zalamu anfusahum biiqtirafis sayyi'at ja'uka ayyuhar rasul fi hayatika taibina sa'ilina Allah an yaghfira lahum dzunubahum wastaghfarta lahum lawajadullaha tawwabar rahima. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya, menyinggung soal munafik dan soal siapa saja yang pernah melakukan keburukan, kesalahan dan kejelekan. Seandainya mereka orang-orang yang telah menzalimi diri-dirinya biiqtirafis sayyi'at, oleh karena kejelekan yang dilakukannya, datang kepadamu wahai Rasul fi hayatika, saat engkau masih hidup, taibina sa'ilina Allah, datang dalam rangka bertaubat, memohon ampun ya kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Wastaghfarta lahum, kemudian kamu pun wahai Rasul memaafkan mereka, lawajadullaha tawwabar rahim. Niscaya mereka akan mendapati bahwa Allah itu benar-benar Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ini kalau disadari ya, kalau disadari oleh mereka-mereka yang telah menzalimi dirinya. Kesempatan taubat itu selalu ada. Dulu saat Rasul masih ada, kaum munafikin diberi kesempatan agar mereka datang kepada Rasul, menyatakan diri bertaubat, ya, minta maaf kepada Rasul. Rasul pasti akan memberi maaf. Nah, orang-orang yang berbuat salah pun demikian. Nah, setelah Rasul tidak ada, ya, bagi siapa yang melakukan kesalahan, segera bertaubat kepada Allah dan ikuti segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi larangannya itu. Jadi nggak ada alasan lagi. Oh sekarang Rasul sudah meninggal dunia, tidak ada. Terus mau bagaimana? Jawabannya ikuti perintah Rasul dan tinggalkan semua larangannya. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Mereka semua tidaklah dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim, wahai Rasul, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian setelah itu mereka tidak mendapati adanya rasa berat hati dalam diri mereka atas apa yang telah engkau putuskan, dan mereka senantiasa menampakkan penyerahan dirinya. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala aqsamallahu ta'ala binafsihi al-karimati anna haula la yu'minuna haqiqatan hatta yaj'aluka hakaman fima waqa'a bainahum min niza'in fi hayatika wa yatahakamu ila sunnatika ba'da mamatika. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, ayat yang ke-65, bersumpah. Aqsamallahu ta'ala binafsihi, bersumpah, fala wa rabbika, ya. Maka sekali-kali tidak, wa rabbika, demi Rabbmu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah binafsihi. Nah, bolehkah kita mengatakan bahwa Allah punya nafs? Bolehkah kita mengatakan bahwa jiwa Allah? Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, nafs, ya, nafs yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermakna zat. Bermakna apa? Zat, ya. Demikian juga dinyatakan hal yang sama oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa nafsun itu
bukan sifat seperti halnya sam'un, basarun, ya, tapi lebih kepada zat. Ya, lebih kepada apa? Zat. Nah, zatullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan dirinya. Maksudnya dengan zatnya. Al-Karimah, yang mulia. Nah, anna haula'i la yu'minuna haqiqatan, bahwasanya mereka itu tidak dikatakan beriman secara benar, secara nyata. Hatta yaj'aluka, sampai mereka menjadikanmu, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan fi hayatika, di masa hidupmu. Artinya ketika Rasul masih ada, maka yang memutuskan segala perkara adalah Rasul secara langsung. Kalau ada yang tidak melakukan seperti itu, maka keimanan mereka dianggap bohong, enggak benar. Wa yatahakamu ila sunnatika ba'da mamatika, dan sampai mereka mau berhukum kepada sunnahmu ba'da mamatika, setelah kematianmu. Ya, setelah kematianmu. Nah. Thumma la yajidu fi anfusihim dayyiqan mimman taha ilaihi hukmu. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-dirinya dayyiqan, ada rasa sempit, ya, mimman taha ilaihi hukmu, dari keputusan terakhir yang telah engkau tetapkan. Nah, wa yanqadu ma'a dzalika inqiyadan taman, mereka pun menampakkan kepatuhan di samping itu dengan kepatuhan yang sempurna. Ya. Fal hukmu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitabi was sunnah. Maka ya, yang disebut hukum itu adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab dan sunnah. Fi kulli sya'nin min syu'unil hayat, min samimil iman ma'ar ridha wat taslim. Hukum atau berhukum dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab dan sunnah dalam segala urusan kehidupan, min samimil iman, termasuk kekuatan iman atau tiang keimanan, ma'ar ridha wat taslim, di samping menampakkan keridhaan dan penyerahan diri. Nah, ayat ini mengajak kepada kita untuk tunduk, ya, sepenuhnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Nah, saat beliau masih hidup atau ketika beliau sudah meninggal dunia, yaitu dengan merujuk kepada sunnahnya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-66. Qala walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya kami, kata Allah, tetapkan kepada mereka agar sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, atau agar mereka keluar dari tempat-tempat tinggalnya, niscaya tidak ada yang mau melakukan itu kecuali sedikit saja dari kalangan mereka. Nah, ini juga sama ditujukan kepada kaum munafikin. Ya. Kemudian kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi, andai mereka mengerjakan apa yang telah dinasehatkan kepada mereka, tentu itu sebuah kebaikan bagi mereka. Ya. Dan itu akan mengokohkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, walau aujabna ala haula'il munafiqina almutahakimina ila taghut an yaqtula ba'dhum ba'dha aw ay yakhruju min diyarihim mastajaba lidzalika illa 'adadun qalilun minhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, kalau kami mewajibkan kepada mereka orang-orang munafik yang berhukum kepada taghut, meninggalkan hukum Allah, agar sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, atau agar mereka keluar dari tempat-tempat tinggalnya, niscaya ya,
Nggak ada dari kalangan mereka yang memenuhi hal itu kecuali hanya sedikit saja. Nah, kecuali hanya sedikit saja. Ini kondisi munafik. Diberi kebaikan, tetap tidak mau. Diperintah untuk melakukan sesuatu yang konyol, lebih-lebih tidak mau, ya kan? Nah, disuruh untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti arahan Rasul, nggak mau, menolak. Disuruh berhukum kepada kitab dan sunnah, merasa berat. Yasudduna angka sududa. Mereka menampakkan penentangannya. Maka di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, andai kami wajibkan kepada mereka untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri, lebih-lebih. Mereka nggak mau. Kata Allah, kalau seandainya kami wajibkan kepada mereka agar sebagian mereka membunuh sebagian yang lain atau keluar dari tempat tinggalnya, niscaya nggak ada yang mau melakukannya. Kalaupun ada, maka hanya sedikit saja. Kalaupun ada. Sama seperti soal melakukan kebaikan, kalaupun ada, jumlahnya hanya sedikit saja. Nah, maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walau annahum istajabu lima yunsahuna bihi lakana dzalika nafi'an lahum. Andai mereka memenuhi apa yang telah dinasehatkan kepada mereka, andai mau mengerjakan isi nasihat itu, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka itu hanya lisannya saja, kami butuh nasihat, tolong nasihati kami. Setelah dinasihati, tidak mau mengamalkan isi nasihat itu. Ini munafik. Ya. Terus tujuannya apa? Mereka mendengung-dengungkan kesana kemari, kami cinta nasihat, kami ingin dinasihati. Tujuannya hanya untuk menutupi hakikatnya saja, supaya disangka orang, baik ini, masya Allah ini cinta nasihat ini, semangat meminta nasihat ini. Setelah dinasihati justru malah meninggalkan, tidak mau mengamalkannya. Ya. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah menyatakan kalau seandainya mereka mau memenuhi apa yang telah dinasehatkan kepada mereka, lakana dzalika nafi'an lahum, tentu itu sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, sekarang kan banyak juga meminta nasihat ke ahlul ilmi. Setelah turun nasihat dari ahlul ilmi, tidak mengamalkan nasihat itu. Terus apa manfaatnya? Jauh-jauh datang ke Saudi, kemana, menghabiskan jutaan rupiah ongkos. Setelah dapat nasihat, tidak mengamalkan nasihatnya. Apa ini? Ya. Atau katakanlah panggil ahlul ilmi, panggil ini itu ke tempatnya, tolong nasihati kami. Setelah dinasihati, tidak mau mengamalkan nasihat. Kenapa sih seperti ini? Satu jawabannya, karena orang-orang yang seperti itu keadaannya sebelum meminta nasihat itu sudah ada keinginan agar nasihat yang disampaikannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya, kan begitu. Sebelum minta nasihat itu sudah punya rencana, mudah-mudahan nasihatnya nanti isinya ini. Ketika isi nasihatnya bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginannya, bubar, selesai. Nah, kan begitu. Banyak kan seperti itu. Kok seperti ini? Ini munafik. Baik. Makanya walau annahum istajabu lima yunsahuna bihi lakana dzalika nafi'an lahum. Andai mereka mengamalkan, mengikuti apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, itu jelas akan bermanfaat bagi mereka. Wa aqwali imanihim, dan akan menguatkan iman mereka. Wala a'tainahum min 'indina thawaban 'aziman fid dunya wal akhirah. Bahkan kami, kata Allah, akan memberikan pahala yang besar di dunia dan akhirat. Wala arsyadnahum wa wafaqnahum ila tariqillahil qawim. Dan tentu kami akan mengarahkan mereka, memberikan taufik kepada mereka menuju jalan Allah yang lurus. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.